kaum ibu sekalian yang Mimin sayangi, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama Mimin di channel Artulia Story. Nah, seperti janji Mimin kemarin, kali ini Mimin bakal upload kelanjutan cerita anime Osama Ranking episode 2. So, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, serta jangan lupa nyalain loncengnya ya, biar gak ketinggalan ceritanya. Oke, gak usah lama-lama lagi, cus, langsung ke ceritanya aja. Teret tetet tetet. Di awal episode ini memperlihatkan kisah Kage sang bayangan. Terlihat ia yang masih kecil sedang berlari bersama sang ibu dari kejaran pasukan kerajaan dan juga klan cahaya. Semua anggota dari klan bayangan diburu habis-habisan hingga menyisakan Kage dan ibunya. Mereka terus berlari dan akhirnya mereka pun terpojok. Sang ibu menyuruh Kage untuk berlari duluan ke arah hutan beracun. Dan ibunya berkata, ibunya akan menghabisi semua pasukan itu. Dan mereka berjanji akan bertemu di hutan beracun nantinya. Lalu Kage berlari sendirian dengan membawa mainan kecilnya. Dan dengan kekuatan itu hanya ibu Kage yang terlihat jelas bersembunyi di balik batu. Lalu prajurit akhirnya mengetahui kalau Kage telah kabur. Ibunya yang tahu akan hal itu tidak akan tinggal diam. Langsung saja sang ibu menghadang mereka agar Kage punya waktu untuk kabur. Pimpinan dari klan cahaya yang bernama Geslan ternyata telah menghasut raja agar membantai seluruh klan bayangan. Lalu Kage pun terus berlari sambil mencari arah hutan beracun yang ternyata masih sangat jauh. Dan prajurit yang mengejarnya semakin terlihat di belakang. Lalu Kage terhenti karena dihadang oleh seseorang. Di sisi lain, sang ibu bertarung melawan pasukan cahaya sendirian. Geslan berkata kalau anaknya pasti sudah diburu oleh regu lain. Ibunya yang sudah terluka lalu memberikan perlawanan terakhir, hingga akhirnya sang ibu juga ikut dibantai oleh pasukan cahaya. Lalu pasukan cahaya bersama Geslan pergi mengejar Kage. Mereka berpapasan dengan seseorang yang ternyata adalah bangsawan. Kemudian mereka bertanya kepada sang bangsawan yang bernama Nona Pois dan juga penjaganya. Lalu si nona kecil ini menunjukkan ke arah hutan di mana perginya si bayangan Kage. Ternyata nona kecil ini melindungi Kage dengan cara menyembunyikan Kage di dalam bonekanya. Saat pasukan itu pergi, Kage melihat ibunya yang sudah dibantai dan tentu saja ia pun menangis. Demi menutupi tangisan si Kage, nona kecil pun ikutan menangis. Dan akhirnya Geslan pergi tanpa curiga bahwa Kage disembunyikan oleh nona kecil itu. Setelah itu, Kage mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan Nona Pois. Selanjutnya, Kage pun melakukan perjalanan sendirian ke kerajaan lain. Di perjalanan, ia sebatang kara, tidur sendiri sambil menangis memeluk mainannya. Aduh, sedih banget nih, Mimin mau nangis liatnya. Saat sampai di kerajaan lain, ia sangat lelah, terluntang-lantung sendirian dan kelaparan. Ia berniat menukar mainan pemberian ibunya dengan sebuah apel. Namun penjual apel menolaknya dan menyuruhnya pergi. Karena saking laparnya, Kage meletakkan mainannya di atas meja dan mengambil sebuah apel serta dia berlari. Tapi ia malah diteriaki pencuri, sampai akhirnya ia dipukuli oleh petugas patroli. Kage yang sendirian, kelaparan, sungguh kasihan ya. Sampai datanglah seorang pria yang memberikannya makanan sisa. Kage pun lalu memakan makanan itu. Hari demi hari berlalu, Kage akhirnya tinggal di rumah pria itu. Namun pria itu memberikan perlakuan yang buruk kepada Kage. Kage sering disuruh mengerjakan pekerjaan rumah dengan imbalan makanan sisa. Bahkan Kage disuruh mencuri oleh pria itu. Dari mencuri, Kage mendapat harta yang banyak. Tapi ia hanya diberi 1 koin saja oleh pria itu. Saat malam tiba, Kage melihat tangan pria itu tergantung di samping ranjang. Ia langsung memegangnya dan tidur dengan memegang tangan itu.
Hingga suatu hari, si pria pulang dari minum-minum dan melihat poster buruan Kage. Ia pun langsung tersenyum licik. Di sisi lain, Kage sedang tertidur. Ia bermimpi tentang masa lalunya dengan ibunya. Ibunya berkata, kalau klan mereka terlahir dengan fisik sempurna untuk melakukan kejahatan. Tapi moto sang ibu, mereka hanya bertindak demi orang yang membutuhkan keberadaan mereka. Lalu sang ibu menyuruh Kage bangun dan Kage terbangun dari mimpinya. Saat terbangun, ia pun merasa akan ada orang yang datang. Ia siap-siap bersembunyi. Dan benar saja, ada prajurit dari klan cahaya yang masuk ke rumah mencarinya. Untungnya Kage bisa kabur dari pasukan itu. Di balik itu semua, si pria yang menjual informasi Kage tersenyum licik sambil menikmati duitnya. Lalu esoknya, Kage kembali ke rumah pria itu. Namun pria itu mengusirnya. Dan Kage tak menyerah begitu saja. Ia mengikuti pria itu diam-diam hingga ke bar. Di dalam bar, ia terlibat sebuah perkelahian dengan seseorang, hingga berakhir dia ditusuk dan tewas. Dan orang-orang hanya melihatnya. Kage pun langsung berlari menghampirinya. Di saat dia sekarat, dia sempat meneteskan air mata, melihat Kage yang begitu mengkhawatirkannya. Setelah itu, Kage pun pergi berkelana sendirian ke kerajaan lainnya. Hari demi hari ia jalani sendirian, hingga berganti musim. Perjalanan hidupnya selama ini telah merubah kepribadiannya menjadi ketus dan juga acuh. Dan dia masih tetap saja menjadi pencuri, hingga akhirnya ia bertemu dengan Boji. Lalu kita dibawa kembali ke masa kini, di mana Skin memperlihatkan pertarungan Boji dan Daida. Boji memiliki kemampuan untuk menghindari serangan, dapat membaca gerakan, serta dapat memukul balik meskipun dengan tenaga lemah. Daida menjadi makin kesal karena Boji bisa menghindari semua serangannya. Tapi semua orang yang di situ melihat cara bertarung Boji menganggapnya pengecut. Bebin yang melihatnya dari atas mengatakan bahwa Boji membuat orang yang berusaha keras jadi terlihat bodoh. Jika begitu, Boji akan dibenci semua orang nantinya. Di sisi lain, Kage menyemangati Boji di balik semak-semak. Daida yang kesal mengatakan kalau Boji tidak adil. Lalu Domas memberitahu Boji agar mengubah gaya bertarungnya, agar menghadapi Daida secara langsung tanpa menghindarinya. Karena Boji terlalu lemah, ia pun kalah. Karena Daida habis-habisan menghajarnya hingga babak belur. Bahkan Boji yang sudah tumbang masih tetap dihajar oleh Daida. Saat melihat itu, Kage berlari ingin menghentikan pertarungan. Tapi keduluan sama Apeas. Lalu Apeas menghentikan pertarungan tersebut. Domas pun mengumumkan bahwa Daida yang menang. Daida pun kembali dengan wajah yang sangat puas. Ia mengatakan kepada Bebin bahwa memastikan agar Boji terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi. Daida pun penasaran apa yang dikatakan Domas kepada Boji saat di pertarungan tadi. Bebin mengatakan bahwa Domas berkata pada Boji, itu bukanlah gaya bertarung seorang raja, kau harus menghadapinya secara langsung. Cerita selanjutnya beralih ke Daida yang sedang berbicara dengan cermin ajaib. Udah kayak cerita dongeng Putri Salju nih, ada cermin ajaibnya lagi. Daida meyakinkan akan menjadi raja selanjutnya. Di sisi lain, Boji terbaring mengalami luka yang serius. Di sampingnya terlihat Domas yang sedang bergumam menyayangkan potensi Boji. Meskipun ia punya kemampuan untuk menghindar yang luar biasa, itu percuma saja tanpa adanya kekuatan untuk mengayunkan pedang kecil demi melawan musuhnya. Lalu Domas pun pergi. Terlihat di bawah kasur, ada Kage yang diam-diam bersembunyi. Dia bergumam, pria seperti Domas berdasarkan pengalamannya bukan tipe orang yang bisa dipercaya. Saat Boji tersadar, ia ingin bangun, namun tiba-tiba ia terjatuh dari tempat tidurnya.
Dengan kondisinya yang parah di perban kanan kiri, ia berusaha mengangkat pedang sambil menangis. Lalu Kage menyapanya. Saat tahu ada Kage, Boji pun auto tersenyum tegar. 試合見てたけど、別に恥ずかしがることないぜ。かっこよかったぜ。Boji sangatlah keren. Sudah jelas kau yang menang. Maka berbangga dirilah, terserah apa kata orang. Gaya bertarungmu sudah bagus. Kage berkata lagi, ia akan selalu di pihak Boji, dan ia mengatakan itu dengan sungguh-sungguh. Mendengar hal itu, Boji langsung mewek. Menangis bahagia dong dia. Inilah akhir cerita di episode 2. Kira-kira di episode selanjutnya, apakah Boji bakal bisa sembuh dan bangkit lagi nggak ya? Nantikan cerita selanjutnya di episode yang akan datang. Mimin bakal segera upload, jadi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar Mimin semangat buat lanjutin ceritanya. Oke, sampai di sini dulu ya. Saya Artulia.